Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-Mukarram, dosen pembimbing yang saya hormati, wali kelas 2A Quran Hadis yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan proposal penilaian tindakan kelas dalam rangka menyelesaikan tugas, salah satu tugas pada lokakarya pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan. Adapun judul yang saya ajukan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah upaya meningkatkan keterampilan dalam pelajaran tajwid materi Mad Thabi'i melalui metode halaqah di kelas 7 semester 2 MTS Yafata Kerjati tahun pelajaran 2021-2022. Disusun oleh saya sendiri, Hilmi Nugraha SPDI, dengan nomor peserta 18525900780049. Bapak dosen yang saya hormati, adapun isi dari proposal PTK saya ini ada tiga unsur. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan yang ketiga metodologi penelitian. Pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, analisis masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dan kajian pustaka di sini mencakup penelitian tindakan kelas itu sendiri, konsep upaya, materi tajwid Mad Thabi'i, metode halaqah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dan untuk yang ketiga C, metodologi penelitiannya, yang pertama itu subjek penelitian, yang kedua tempat dan waktu pelaksanaan penelitian, dan yang ketiga deskripsi per siklus. Langsung ke pendahuluan. Adapun dalam pendahuluan ini, yang pertama latar belakang masalah. Untuk memahami Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang benar, maka sebagai orang Islam harus mampu untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu. Ilmu tajwid merupakan ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Seorang yang dapat membaca Al-Quran memiliki banyak keutamaan karena membaca Al-Quran bernilai ibadah. Bahkan setiap huruf yang dibaca akan mendapatkan balasan berupa pahala 10 kali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila dalam membaca Al-Quran salah, seperti kesalahan mengucapkan huruf dan lafal hingga merubah makna, itu sangatlah berbahaya. Karena kesalahan tersebut tidak hanya mengurangi keutamaan, namun juga malah menjadikan pembacanya berdosa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang kedua, identifikasi masalah. Di sini ada 6 item. Yang pertama, pentingnya pembelajaran membaca Al-Quran. Yang kedua, wajibnya umat Islam membaca dan mempelajari Al-Quran secara baik dan benar. Yang ketiga, pada kenyataannya banyak terdapat umat Islam yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang keempat, metode pembelajaran membaca Al-Quran sebagai solusi. Yang kelima, sejarah pembelajaran membaca Al-Quran di Indonesia. Dan yang keenam, penerapan metode halaqah dalam pembelajaran membaca Al-Quran di MTS Yafata Kerjati Subang pada khususnya. Yang ketiga, analisis masalah di sini. Yang dianalisis dalam penelitian ini adalah keterampilannya dalam mempelajari pelajaran tajwid materi Mad Thabi'i
dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan keterampilan pelajaran tajwid materi Mad Tabi'i siswa kelas 7 MTS Fatah Kalijati Subang pada semester 2 tahun pelajaran 2021 2022 sebelum dan sudah menggunakan metode halakoh. Yang keempat, rumusan masalahnya ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana sih keterampilan dalam pelajaran tajwid materi Mad Tabi'i siswa kelas 7 MTS Fatah Kalijati Subang pada semester 2 tahun pelajaran 2021-2022 sebelum dan sesudah menggunakan metode halakoh. Yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan keterampilan pelajaran tajwid materi Mad Tabi'i siswa kelas 7 MTS Fatah Kalijati Subang pada semester 2 tahun pelajaran 2021-2022 sebelum dan sesudah menggunakan metode halakoh. Itu rumusan masalahnya. Dan yang kelima, tujuan penelitiannya di sini sama, ada 2 poin. Untuk mengetahui keterampilan dalam pelajaran tajwid materi Mad Tabi'i. Yang kedua, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan keterampilan pelajaran tajwid materi Mad Tabi'i siswa kelas 7 MTS Fatah Kalijati Subang pada semester 2 tahun pelajaran 2021-2022 sebelum dan sudah menggunakan metode halakoh. Dan untuk manfaat penelitian di sini, yang pertama, manfaat bagi siswa yaitu dapat meningkatkan minat anak dalam mengikuti pelajaran tajwid, dapat mempercepat memberikan pemahaman kepada siswa tentang pelajaran tajwid, dapat memotivasi anak agar lebih giat mempelajari tajwid, dan meningkatkan rasa kekeluargaan antara siswa. Itu manfaat bagi siswa. Adapun manfaat penelitian yang kedua itu manfaat bagi guru. Di antaranya memotivasi guru agar lebih kreatif dan lebih bersemangat dalam merancang pola kegiatan belajar. Yang kedua, meningkatkan pemahaman guru dalam mempersiapkan metode atau teknik pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga, menyiapkan metode pembelajaran yang tepat untuk anak. Yang keempat, dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kualitas profesional guru dalam melakukan pembelajaran. Dan yang terakhir, dapat menambah wawasan guru bahwa pentingnya kegiatan yang lebih baik untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran. Dan untuk manfaat yang berikutnya, manfaat penelitian bagi sekolah. Ada 4 manfaat bagi sekolah. Yang pertama, memberikan hal yang positif bagi peningkatan mutu pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas akademik anak di sekolah. Yang ketiga, menyediakan bahan masukan kepada lembaga penyelenggara program madrasah pada umumnya dan untuk MTS Fatah Kalijati khususnya dalam meningkatkan proses pembelajaran tajwid. Dan yang keempat, menjadikan sekolah tersebut mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap kualitas pendidikannya. Dan manfaat selanjutnya untuk penulis itu sendiri, ya, manfaat penelitian untuk penulis. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang metode halakoh yang dapat dipraktikkan secara langsung untuk peneliti sendiri maupun untuk peserta didik dalam proses pembelajaran tajwid, sehingga memperoleh hasil yang baik. Yang kedua, bisa menjadi salah satu rujukan ketika akan membuat karya ilmiah mengenai metode halakoh. Dan yang ketiga, untuk memenuhi salah satu tugas lokakarya PPG dalam jabatan guru madrasah pelajaran Quran Hadis yang bertempat di LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Itulah manfaat dari penelitian. Kita langsung ke kajian pustaka. Adapun kajian pustaka dalam PTK kali ini, yang pertama akan dijelaskan penelitian tindakan kelas itu sendiri. Adapun penelitian tindakan kelas
bisa disingkat dengan PTK atau Classroom Action Research, adalah bentuk penelitian yang terjadi di dalam kelas, berupa tindakan tertentu yang dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Menurut Akib, ya, tahun 2011 mengatakan bahwa PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat. Dan langkah-langkah penelitian tindakan kelas kali ini, pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat refleksi. Istilah upaya meningkatkan dalam proposal PTK ini didefinisikan sebagai usaha proses, cara, perbuatan meningkatkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya. Adapun kajian pustaka yang nomor 3, yaitu materi tajwid mad tabi'i. Pengertian tajwid di sini secara bahasa, tajwid artinya itu memperbagus atau memperindah. Sedangkan secara istilah tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya atau makhrajnya dengan memberi hak dan mustahaknya. Lanjut ke hukum mempelajari tajwid. Hukum mempelajari tajwid, ilmu tajwid bagi kaum muslimin adalah fardu kifayah. Maksudnya apa? Maksudnya, jika sebagian kaum muslimin telah mempelajari ilmu tajwid, maka kewajiban tersebut gugur bagi yang lain. Namun apabila tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin di suatu tempat yang mempelajari ilmu tajwid, maka seluruh kaum muslimin itu berdosa. Adapun hukum mengamalkan ilmu tajwid adalah fardu ain bagi setiap pembaca Al-Quran atau qari dari umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Itu pendapat dari Ahmad An-Nuri tahun 2010 halaman 17. Sedangkan hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan aturan tajwid adalah fardu ain atau merupakan kewajiban pribadi. Karenanya, apabila seseorang membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan ilmu tajwid, maka hukumnya berdosa. Hal tersebut diungkapkan atau pendapat dalam buku yang diterbitkan oleh Anwar Aziz tahun 2012 halaman 4. Mohon maaf. Dan materi tajwid mad tabi'i yang berikutnya itu tujuan mempelajari tajwid. Apa tujuannya? Adapun tujuannya adalah menjaga lisan dari lahan atau kesalahan membaca Al-Quran. Baik kesalahan yang bersifat khafi atau ringan, atau kesalahan yang bersifat jali, berat, sehingga bisa merubah arti dan makna sehingga orang yang membacanya bukan mendapatkan pahala, melainkan mendapatkan dosa. Pengertian mad tabi'i itu merupakan satu dari bagian cabang dari hukum mad. Secara bahasa atau etimologi, mad tabi'i mempunyai arti alami atau biasa, yaitu tidak lebih dan juga tidak kurang dibaca dengan panjang 2 harokat atau 1 alif. Dalam pembahasan ilmu tajwid, mad tabi'i ini sering disebut dengan istilah lain, yaitu mad asli. Ini artinya adalah asal mula atau asal muasal suatu kejadian, dan ini adalah merupakan kunci utama atau dasar di dalam belajar tentang hukum-hukum dari mad far'i. Dan metode halakonis ini sejarahnya
Sudah dari zaman Rasulullah itu melakukan dakwah dengan pendekatan halaqah ketika di Mekkah seiring sampainya Islam di kalangan sahabat. Pendekatan halaqah ini sudah berjalan sekalipun belum terorganisir. Mengingat situasi kota Makkah yang dulu itu belum memungkinkan berkembangnya pendidikan, di antara tempat yang digunakan adalah rumah sahabat Arkom yang menjadi peran penyampaian dakwah secara berkelompok. Pada pertemuan inilah Nabi mengajar dan membina para sahabat dengan bentuk lingkaran yang sekarang disebut dengan halaqah. Halaqah mempunyai arti lingkaran. Dalam hal ini berarti proses belajar mengajar yang dilaksanakan dengan cara di mana murid-murid melingkari gurunya. Seorang guru biasanya duduk di lantai, menerangkan, membacakan, atau memberikan komentar karya pemikiran orang lain. Adapun rukun halaqah pertama adalah ta'aruf atau saling mengenal. Yang kedua, tafahum, saling memahami. Dan yang ketiga, takaful, saling menanggung beban. Ta'aruf adalah sebuah permulaan yang harus ada dalam sebuah halaqah. Kenapa? Karena ta'aruf ini melingkupi saling mengenal mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan fisik, seperti nama, pekerjaan, postur tubuh, kegemaran, keadaan keluarga, ya. Kemudian aspek kejiwaan juga seperti emosi, kecenderungan, kepekaan, hingga aspek fikriyah atau pemikiran seperti orientasi pemikiran. Dan rukun yang kedua itu tafahum. Maksudnya menghilangkan faktor-faktor penyebab kekeringan dan keretakan. Ya. Tafahum, saling memahami, cinta kasih dan lembut hati, melenyapkan perpecahan karena perbedaan. Dan rukun halaqah yang ketiga yaitu takaful, saling menanggung beban. Jadi maksudnya hendaknya sesama peserta halaqah, peserta didik itu dilatih untuk saling memikul beban saudaranya. Dan adab-adab halaqah di sini serius dalam segala urusan, berkemauan keras untuk memahami materi, istiqomah, menjauhkan diri dari sifat ta'assub atau fanatisme buta. Terus majelis halaqah hendaknya dibersihkan dari kebusukan ghibah, namimah terhadap seorang atau jamaah tertentu. Melakukan islah atau koreksi ketika ada kekeliruan, dan terakhir tidak menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu adab-adab halaqah. Dan tujuan serta sasaran metode halaqah apa saja? Ketiga, di sini memberikan pemahaman dan pengajaran kepada siswa dan menanamkan kecintaan kepada agama, serta menumbuhkan kecintaan dalam mempelajari Al-Quran. Yang kedua, memperbaiki hati dan akhlaknya terhadap atau berdasarkan ajaran dan hukum Al-Quran. Yang ketiga, untuk menjaga keimanan peserta didik. Orang guru ibarat nahkoda kapal yang semestinya meyakinkan dan menguatkan para awaknya dikala menghadapi badai kehidupan. Itu tujuan dan sasaran metode halaqah. Selanjutnya keistimewaan dan kelemahan, kelebihan atau keistimewaan dan kelemahan metode halaqah. Keistimewaannya, satu, santri atau siswa pria dan wanita terpisah. Di sini tujuannya guna untuk menjaga pandangan dan menghindari dampak yang kemungkinan akan mengganggu konsentrasi siswa. Yang kedua, materi pembelajaran dibagikan masing-masing santri atau siswa sebelum proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang ketiga, guru dan siswa sama-sama duduk sejajar, ya, sehingga jarak antara guru dengan murid itu begitu dekat. Dan ada kelemahannya juga. Apa? Pertama, metode halaqah itu kelemahannya, pembelajaran sistem halaqah ini dapat dikatakan lebih bersifat pilihan. Jadi masih sebatas alternatif. Yang kedua, tidak ada teguran dari murabbi atau guru meskipun murid tampak tidak sungguh-sungguh ketika menerima pelajaran. Yang ketiga, tidak diciptakan instrumen yang dapat mengikat
siswa untuk mempertanggungjawabkan kemampuan mereka mengekspresikan ilmu-ilmu yang sudah diterima. Itu keistimewaan dan kelemahan dari metode halal. Kita lanjut ke metodologi penelitian. Dari metodologi penelitian, yang pertama itu subjek penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di Madrasah Sanawiyah Yafata yang beralamat di Jalan Haji Onong Suwadna, Kampung Maremang 3, Desa Maremang, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang. Dan penelitian ini dilakukan di kelas 7, semester 2, tahun pelajaran 2021-2022. Dari jumlah 3 kelas yang ada di MTS Yafata, subjek utama dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 yang berjumlah 24 orang, terdiri dari 12 orang siswa perempuan dan 12 orang siswa laki-laki. Tentunya dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua, tempat dan waktu penelitiannya. Tadi tempat sudah dijelaskan, itu di MTS Yafata, dan waktu penelitiannya itu semester 2 ya. Semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Penelitian ini dilaksanakan dengan 2 tahapan, yaitu tahapan pra-research dan tahapan inti atau penelitian atau riset. Tahapan pra-research digunakan untuk meminta izin ya, seperti koordinasi seputar penelitian dan observasi. Sedangkan tahapan riset digunakan untuk melakukan penelitian sebagai guru. Dan yang nomor 3, adapun deskripsi per siklus. Yang pertama, siklus pertama ya, itu melaksanakan pembelajaran dengan berdasarkan EPP, membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. 3, melakukan observasi aktivitas guru atau peneliti dan siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran oleh observer. 4, pelaksanaan observasi siswa oleh guru atau peneliti. Yang kelima, melaksanakan diskusi dengan guru sebagai observer, peneliti, dan aktivitas dari siswa. Yang keenam, menganalisis dan refleksi hasil pembelajaran. Nah, itu siklus pertama. Ketika siklus pertama belum terjawab permasalahannya, lanjut ke siklus yang kedua, yaitu melaksanakan pembelajaran dengan berdasarkan RPP masih ya. Yang kedua, melakukan observasi aktivitas guru atau peneliti dan siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran oleh observer. Yang ketiga, pelaksanaan observasi siswa oleh guru ya, atau peneliti. Dan yang keempat, melakukan tindakan dengan menerapkan inovasi pengembangan. Demikianlah presentasi proposal penelitian tindakan kelas yang diajukan. Terima kasih atas perhatiannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.